Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan saya Fitri Astuti dari Prodi Teknik Busana D4. Dalam video kali ini saya akan melakukan pengujian akhir pada kemeja laki-laki lengan panjang dengan brand D2Y. Alat dan bahan yang digunakan diantaranya metalin, penggaris, alat tulis, dan kemeja laki-laki. Dalam pemeriksaan pengujian akhir pada produk jadi, terdapat 3 zona cacat yang harus diperhatikan, diantaranya zona A. Pada area ini tidak diperbolehkan ada cacat sama sekali. Zona A ini merupakan area di mana penampilan sebuah kemeja dalam kondisi dilipat. Bagian yang harus dicek diantaranya kaki kerah, daun kerah, panjang bahu, tengah muka, kancing, dan saku. Sebelumnya, kita buka terlebih dahulu kancingnya untuk memudahkan kita saat melakukan pengujian. Nah, kemudian kita cek pada bagian kaki kerah, kanan dan kiri sama atau tidak dengan cara dilipat menjadi 2 bagian. Kita cek, ini tidak sama ya, ini selisih 0,3, ini termasuk cacat mayor. Kita tulis cacat mayor selisih 0,3. Kemudian bagian daun kerah sama dengan cara yang sama, dilipat menjadi 2 bagian. Kita cek selisih 0,2. Selisih 0,2 termasuk cacat minor. Kita tulis cacat minor. Kemudian panjang bahu kanan dan kiri sama atau tidak. Nah, ini panjang bahu kanan dan kiri tidak sama berapa senti. Kita cek, ini selisih 0,6 cm, termasuk cacat mayor, checklist, harus diperbaiki. Kemudian letak saku, sudah simetris atau belum. Nah, ini sakunya sudah simetris. Kemudian kita cek hemming, penyelesaian atas saku, ini dengan cara diobras, kemudian dijahit, sudah sesuai. Kemudian kita cek dari TM jaraknya sudah sama atau belum. Pada bagian atas itu dengan jarak 7,5 dan bagian bawah 7,3. Nah, ini selisih 0,2 cm, termasuk cacat minor, checklist cacat minor. Kemudian lapisan tengah muka. Nah, ini menggunakan visrin atau tidak. Ini menggunakan visrin, yang satunya juga iya. Kemudian diselesaikan dengan dijahit atau tidak. Nah, penyelesaian ini dijahit sudah sesuai. Ini juga sudah sesuai. Kemudian kita cek pada bagian kancing dan lubang kancing sudah sesuai atau belum. Jaraknya lubang kancing itu 5 cm, kemudian jaraknya lubang kancing 6 cm. Ini termasuk cacat minor. Ini termasuk cacat mayor ya. Selisih 1 cm harus diperbaiki. Cacat mayor harus diperbaiki. Zona B, area ini disebut juga area yang penting. Pada area ini diperbolehkan ada cacat yang sangat minor. Nah, kita cek pada bagian panjang TM kanan dan kiri sama atau tidak. Nah, ini panjang TM kanan dan kiri selisih tidak sama ya, nih selisih 0,2 cm. Ini termasuk cacat minor. 0,2 cacat minor. Kemudian setikan kelim bawah. Nah, pada garment itu setikan kelim bawah itu setiap 1 inci terdapat setikan 13-15. Nah, kita cek pada kemeja ini ada berapa setikan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, ini ada 11 setikan, termasuk cacat mayor karena terlalu kecil, harus diperbaikin dan harus dijahit ulang. Kemudian kita cek
penyelesaian hemming pada bagian sisi kelim bawah. Ini karena terlalu tebal, jadinya stikannya terlalu kecil-kecil. Nah, ini juga terlalu kecil. Ini tidak apa-apa karena minornya tidak terlihat. Ini cacat minor, tidak terlihat. Kemudian kita cek panjang sisi kanan dan kiri sama atau tidak. Kita cek. Nah, ini tidak sama, selisih berapa senti? Kita cek. Nah, ini selisih 1,1. Panjang sisi selisih 1,1 cm, termasuk cacat mayor, harus diperbaiki. Kemudian kita cek lagi panjang lengan, kanan dan kiri sama atau tidak. Kita cek. Nah, ini panjang lengan juga tidak sama ya, selisih setengah senti. Termasuk cacat minor. Nah ya, kita tulis selisih 0,5 cm cacat minor. Kemudian panjang manset kanan dan kiri sama atau tidak. Kita cek. Oh, ini tidak sama. Selisih 0,1 cm, termasuk cacat minor. Kemudian panjang belahan manset kanan dan kiri sama atau tidak. Panjang belahan ini yang satu 14,5 dan yang satunya 13,5. Ini selisih 1 cm. Ini termasuk cacat mayor, harus diperbaiki. Kemudian lebar manset bagian bawah 2,5, yang satunya sama 2,5. Kemudian yang atas 3,5, yang satunya sudah sama. Lebar manset sudah sama. Kemudian lingkar pergelangan tangan, kita cek lingkar pergelangan tangan kanan dan kiri sama atau tidak. Cek sama atau tidak. Nah, ini selisih ya. Nah, ini selisih berapa senti? Ini selisih 0,3. Ini termasuk cacat minor. Yang terakhir, zona C. Pada area ini diperbolehkan terdapat cacat minor yang tidak dapat terlihat. Di antaranya kita cek pada bagian lapisan kerah. Nah, pada bagian lapisan kerah ini itu menggunakan kain keras. Nah, pada menempelnya itu sudah benar atau tidak, yang ditempelkan bagian atas yang sini. Pada bagian kaki kerah dan juga daun kerah sama bagian yang atas. Nah, ini sudah sesuai, bagian atas yang tertempel kain keras. Kita tulis bagian lapisan kerah sudah sesuai. Kemudian setikan kerah. Nah, pada bagian setikan kaki kerah ini terdapat 2 lajur setikan, yang pertama 1 mili dan yang kedua 1 spatu atau 1 cm. Ini sudah sesuai ya, kita checklist sudah sesuai. Kemudian setikan belakang kaki kerah. Nah, nindesnya itu harus tertindas semua pada bagian kaki kerah sini,
pada kaki kerasnya. Nah, pada bagian kemeja di 2Y ini terdapat stikan yang tidak nindas. Nah, ini stikan yang tidak nindas, jadi harus diperbaiki, harus didedar ulang. Ini termasuk cacat mayor karena tidak tertindas semua. Kemudian kita cek kerung lengan kanan dan kiri sama atau tidak. Cek sama atau tidak. Nah, sudah sama ya kerung lengan kanan dan kiri. Ini. Kemudian yang terakhir kita cek label dengan cara dilipat menjadi 2 bagian. Kemudian kita ukur sama atau tidak. Kita cek dulu. Sebelah sini 2,7 dan yang satunya 2,2. Nah, ini selisih setengah senti. Ini termasuk cacat minor karena tidak terlihat ya, cuman selisih 0,5 cm. Nah, setelah melakukan pengujian akhir pada produk jadi kemeja laki-laki brand D2Y, dapat disimpulkan bahwa kemeja tersebut tidak memenuhi standar kualitas produk karena terdapat cacat mayor 7 poin dan minor 8 poin.